Menurut pendapat Ustadz, mana yang lebih baik antara menjalani masa muda dengan menikah atau sendirian? Seandainya ayah saya kaya, mak saya kaya, maka dulu waktu kuliah itu ku bilang, ya mak, aku mau nikah sambil kuliah. Lebih terjaga mata, lebih terjaga hati, lebih terjaga pikiran, lebih terjaga. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang ayahnya orang kaya, nikah. Waktu kami berangkat ke Mesir tuh ada yang bawa istri. Jaga. Ustadz, kenapa tak nikah? Orang tua saya tak mampu untuk membiayai saya kuliah sambil punya istri. Ada juga yang orang tuanya tak mampu tapi badannya bertuah, dapatnya bini orang kaya. Kau kubiayai balik nanti ngajar di pondokku. Ada. Ayahnya tak mampu. Saya tak mampu dan tak bertuah. Jadi kalau kalian mampu atau kalian bertuah, nikahlah. Tak mampu, tak bertuah, macam saya nasib kalian. Tahan diri, belajar serius, bekerja, dapat duit, baru nikah. Anak saya, anak ustadz nanti tamat dia pondok, saya akan tanya, Hazik, kau udah tamat pondok, udah akil balik, mau kau nikah? Sekarang mudah saya tanya, mau kau nikah? Di kampung kami ketika pembagian zakat fitrah, di antara yang diberikan itu petugas penyelenggara jenazah. Apakah itu sudah tepat, Ustadz? Masuk ke golongan mana penyelenggara jenazah itu? Kalau penyelenggara jenazah itu punya pekerjaan tapi gajinya tak mencukupi kebutuhan, dia masuk miskin, dapat dia dari miskin. Kalau penyelenggara itu tak ada income sama sekali, dia masuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi penyelenggara itu bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin. Dia kaya Pak Ustadz, rumahnya besar, mobilnya ada. Kenapa dia gali kubur? Hobi. Memang dia pesan, di mana ada aku yang menggali. Aku udah muak udah dengar ceramah, aku mau langsung gali kubur aja. Maka dia tak berhak dikasih karena dia orang kaya. Tidak ada asnaf penyelenggara jenazah dalam zakat. Dia dikasih karena dia miskin. Begitu juga dengan mu'allaf sekarang ini. Jelas lagi, sudah berpuluh tahun masuk Islam. Kasih dia karena dia miskin. Asalnya mu'allaf itu begini. Misalnya kepala suku Sakai. Kalau dia masuk Islam, kepala suku ini, satu suku itu masuk Islam. Itu boleh kita kasih dia untuk melembutkan hati. Makanya Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta karena dia kepala suku. Kalau kepala sukunya udah kita pegang, yang lain masuk Islam. Bisa. Sekarang kita kasih dia, bininya pun tak Islam. Maka kita kasih dia bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskin. Begitu juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang putus belanja. Ini menjadi celah untuk menipu. Datang dari arah Jakarta, berhenti dia di Sekijang Mati. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Akhirnya orang Sekijang Mati ngasih ongkos, naik dia bis. Habis itu berhenti dia di Rumbai. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Balik lagi dia ke Sekijang.
Nah, maka tengok dia KTP-nya orang mana, berapa pendapatan dia, kasih dia, bukan karena dia Ibnu Sabil, tapi karena dia fakir atau miskin. Kau kerja di mana? Sana. Berapa gaji kau sebulan? 1 juta. Kebutuhan rata-rata di kita 3. Berarti dia miskin karena tak mencukupi kebutuhan. Begitu cara ngitung. Zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Nah, itu nanti udah saya tulis, saya share ke grup. Zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin saja, 8 asnaf. Ini tulisannya, share di grup. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, istiqamah iman dan Islam. Ala hazihin niyah al-Fatihah.